Erika Medari selaku moderator pada sesi kali ini. Gimana teman-teman, masih semangat? Masih semangat ya, hari terakhir ya. Oke, mari kita panjatkan puji dan syukur di tengah kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat melakukan aktivitas untuk melakukan workshop pers dengan tema tantangan menghadapi era jurnalistik digital. Materi yang akan dibahas pada siang hari ini adalah jurnalistik di era digital. Bagaimana mahasiswa itu bisa membuat tulisan di era digital yang memang sangat dipergunakan untuk di dunia jurnalis. Nah, kepada Bapak Nurjaman, tepuk tangan dong untuk narasumber kita dong. Kepada Bapak Nurjaman, waktu dan tempat dipersilakan Pak. Terus kali ya? Apa kemana? Sini apa? Oh itu. Iya. Oh itu bilang dong. Aja. Nah, tapi kita bisa ingin menulis sesuatu. Kadang banyak audiens yang ketika melihat judul kita tidak tertarik gitu Pak. Tapi konten yang kita tulis itu justru lebih benar dari judul apa yang kita cantumkan di judul itu. Bagaimana ya Pak? Apakah kita harus bagaimana kita bisa membuat judul yang menarik sesuai isi konten yang kita tulis juga Pak? Nah, tentang judul ini sebenarnya ini termasuk bakat ya teman-teman. Ini bakat-bakatan juga nih dalam membuat judul. Nah kadang-kadang sekarang ada teori clickbait namanya. Jadi selalu diakhiri dengan tanda tanya. Selalu diakhiri dengan tanda tanya. Jadi judulnya itu tanda tanya, dia harapkan jawabannya ada di dalam, gitu. Raffi Ahmad mau bercerai dengan Nagita Slavina. Alasannya, oh gitu, udah pada buka. Apa sih yang harus mereka siapkan untuk menjadi seorang jurnalistik? Apa yang harus mereka persiapkan dari sekarang yang masih semester 1 untuk menghadapi tantangan di jurnalistik sendiri? Yang pertama adalah passion. Itu yang pertama, passion. Kalau orang sudah suka, orang sudah tertarik, itu pasti kedepannya akan gampang. Tapi kalau misalnya, yang penting punya motivasi. Wah, saya pengen jadi wartawan, misalnya pengen kayak Najwa Shihab, atau saya pengen kayak jurnalis cowok siapa, misalnya TV, misalnya kayak Prabu Revolusi, atau mau jadi Aiman Wicaksono. Yang pertama itu dulu, yang pertama ketertarikan atau passion. Kalau salah satu dari itu terpenuhi, pasti dia akan kedepannya akan mudah. Tapi kalau biasanya kan teman-teman mahasiswa ini satu. Ada yang mau bertanya? Silakan yang mau bertanya, tidak usah malu-malu, ini langsung nama Pak Sudayana ini, asisten manajer ini. Kita masuk ke sesi yang lain soal jurnalis radio. Ini jurnalis dasar aja. Silakan. Mungkin mau tanya di luar itu, misalnya apa sih suka dukanya jadi wartawan, terus bagaimana menghadapi misalnya wawancara dengan apa? Silakan monggo aja. Di luar itu juga silakan. Ada yang mau bertanya? Roy? Oh, ada. Boleh. Silakan. Namanya dari semester berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Quraini Hamidah Suci dan lebih ke solusinya ya Pak, sebagai wartawan pemula ini bagaimana kita caranya untuk wartawan pemula bisa mewawancari narasumbernya seperti itu Pak. Mungkin bisa dijawab. Mau langsung atau ditampung? Mau ada yang mau bertanya lagi mungkin? Ada yang mau bertanya lagi? Langsung atau aja. mungkin kita jawab aja Pak? Oke, terima kasih. Jadi kalau dalam liputan sebuah kebakaran itu memang orang semuanya panik, dan itu memang butuh kalau saya bilang butuh jam terbang juga. Jadi artinya ketika musibah kebakaran itu kan kondisinya semua orang kalut,
kacau, panik, dan sebagainya. Nah, kita juga sebagai seorang wartawan, yang pertama kita juga harus empati dulu. Jadi kalau kita mau wawancara tuh kita juga harus berempati dulu. Jadi nggak bisa perusak-perusuk lah. Waktu saya sampai jam 12. Oh 12. Mungkin yang mau bertanya lagi? Atau mungkin saya ada Pak. Oh boleh. Kalau misalnya di radio ini biasanya gangguannya itu seperti apa ketika lagi on air atau lagi menyiarkan siaran seperti itu Pak? Biasanya apakah lebih sering gangguan teknis atau lebih sering gangguan dari dalam? Seperti apa? Kalau radio itu tentu harus kita selalu patokannya itu zero error. Jadi kalau teknis itu sering terjadi tiba-tiba dead air. Kalau radio atau TV itu paling dihindari namanya dead air. Misalnya kayak Erika lagi siaran tiba-tiba ngeblank terus itu nggak boleh. Seorang penyiar atau seorang reporter tuh nggak boleh ada dead air. Itu namanya dead air. Ya dia harus bisa bermain kata-kata. Improvisasi. Kalau tadi Erika menyampaikan soal gangguan teknis itu sering terjadi. Misalnya tiba-tiba mati, itu sering. Matinya itu disebabkan apa? Biasanya pemancarnya ada gangguan atau pernah suatu ketika tersambar petir itu teknis. Kita nggak salahkan, kita nggak bisa salahkan karena itu post mikir. Tapi kalau seorang reporter atau penyiar salah dalam bersiaran karena kehabisan kata-kata itu fatal. Jadi makanya dia harus berimprovisasi. Misalnya dia ketika laporan di lapangan biar tidak klaim, dia bisa menggambarkan suasana cerita di lapangan. Ya sebenarnya bukan artinya perluasan kata tapi asal ngecap tidak, tapi artinya tetap harus ada sesuai konten, ada nilainya seperti itu. Makanya tidak boleh seorang penyiar atau reporter itu berpanjang-panjang dalam bersiaran. Dia misalnya topnya 1 menit, habis top lagu iklan gitu. Terima kasih Pak. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya? Oh iya boleh. Alisa Jaya atas materinya yang luar biasa, memberikan banyak insight kepada para pemula jurnalis di Pak. Kebetulan bukan presentasi, tepuk tangan dong. Terima kasih kepada narasumber Bapak Alisa Jaya dan audiens yang telah menyimak dan antusias. Saya Erika dari Selatan Olahraga pamit undur diri. Untuk saya kembalikan ke MC.